Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, kami mencoba mengupas materi tentang teknik penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD yang berbahagia, berikutnya adalah sistematika naskah akademik terdiri dari judul, kemudian kata pengantar, berikutnya daftar isi, kemudian masuk bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris. Kemudian bab 3 berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 5 berisi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Bab 6 adalah penutup, kemudian daftar pustaka, dan terakhir lampiran rancangan peraturan daerah. Sahabat PHD, berikut adalah uraian tentang sistematika penyusunan naskah akademik. Kita mulai dari bab 1, berisi pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Kemudian dapat dipaparkan tentang latar belakang. Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan peraturan daerah. Kemudian latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan peraturan daerah dalam suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya pembentukan peraturan daerah. Berikutnya adalah tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik tersebut. Pada dasarnya, identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 pokok masalah, yaitu sebagai berikut. Pertama, permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
Kemudian yang kedua, mengapa diperlukan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti bahwa membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. Berikutnya, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah? Kemudian berikutnya, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam peraturan daerah? Sahabat PHD, berikutnya adalah tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik dirumuskan sebagai berikut. Pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan peraturan daerah, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam peraturan daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Berikutnya adalah metode dalam penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Adapun metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Berikutnya, metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi atau fokus diskusi grup, dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Sahabat PHD, berikut masuk dalam bab 2 tentang kajian teoritis dan praktek empiris. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas,
praktek perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara, dan pengaturan dalam suatu peraturan daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subbab berikut, antara lain: A. Kajian teoritis. B. Kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Kemudian, analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat yang berasal dari hasil penelitian. Kemudian yang C, kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian yang D, kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara atau daerah. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang teknik penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah Part 1. Untuk mendapatkan materi lanjutan, silahkan sahabat PHD bisa menyaksikan video edisi berikutnya. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.